Jadi sebetulnya yang namanya voodoo, yang namanya sihir, yang namanya gaib itu bukan hanya di Indonesia aja. Sekarang ini di negara manapun ada. Tapi memang jujur kalau saya katakan, Indonesia termasuk yang magicnya, supranaturalnya cukup top dibandingkan negara-negara lain. Hai, saya Cindy. Jangan lupa kalian subscribe YouTube channel Jurnal Brother. Dadah. Oke, teman-teman di Jurnal Brother, balik lagi bareng gue Ari Julianto dan kita di Agustino. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tentang seputar spiritual nih teman-teman ya. Bareng sama kita kita akan membahas mengenai tentang dunia-dunia magic, terutama pengobatan juga ya ada di sini ya Ki ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanyakan ya. Ki, malam Ki. Ya, malam-malam. Itu kita di sini itu saya mau bertanya nih Ki, untuk pengobatan kita di sendiri pun di sini gimana sih Ki? Ya, pengobatan di sini kita adakan namanya orang menderita penyakit, ada penyakit fisik, ada penyakit mental. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga nih banyak sebenarnya dulu orang nggak mengerti, banyak penyakit fisik berkaitan dengan karena kejiwaannya mental. Jadi di sini kita mengobati ya, kita tetap tidak melupakan dan kita tetap menghormati medis ilmiah kedokteran. Karena saya pun juga dokter walaupun lulusan tahun 73 ya. Tapi banyak dulu orang kalau berobat ke dokter pas dikasih obat sembuh, tapi obat habis nanti nggak lama dia sakit lagi, dikasih obat sembuh nanti dia sakit lagi. Nah ini biasanya mereka kemari untuk kita obati. Biasanya ini ya, gangguan ini berarti ke fisik, tapi ini ada gangguan non fisiknya. Ini yang kita hilangkan. Berarti gangguan non medis gitu lah. Iya, non medis. Jadi kalau non medisnya udah hilang, otomatis nanti kalau dia makan obatnya medis sembuh, dia nggak akan kumat, dia sembuh. Berarti bisa dikatakan non medis banyak yang tidak terlihat gitu ya Ki ya. Ada, rata-rata sekarang penyakit banyak. Walaupun penyakitnya itu medis, walaupun penyakitnya itu mengganggu fisik, ada yang tangannya sakit, ada yang leher nggak bisa ditekuk, tapi itu Aduh gitu. Suara motor tersekat gitu. Potong. Ya. ya. Berarti itu yang fisiknya itu di-cut potong itu gimana tuh Ki? Nah iya, penyakit medis ini kadang-kadang terulang. Nah ini makanya karena ada non medisnya. Nah non medisnya ini yang kita hilangkan. Kalau udah kita hilangkan, supaya gini, dengan kekuatan tubuh dia atau dengan obat medis dia makan sembuh dan nggak terulang lagi. Tapi selama ada ada gangguan non medis, itu selalu akan berulang lagi, sakit sembuh. Tapi kalau ini yang anehnya non medisnya hilang, makan obat sembuh ya sembuh. Ya namanya manusia ya bisa aja nanti dia kena penyakit lain, apa tipes atau flu, itu wajar. Tapi penyakit itu enggak timbul tenggelam. Terus juga berbicara mengenai penyakit non medis nih Ki ya. Itu banyak sekali di negara kita itu yang penyakit yang maksudnya tak terduganya, orang berpikir oh ternyata ini medis nih, ternyata pas dicek dia bukan medis. Misalkan kayak diguna-guna
atau dikerjain orang atau disantet, itu gimana tuh Ki? Memang banyak orang ngeluh datang kemari. Saya masih sakit nih, perut saya kembung, kadang-kadang jadi besar, nanti kempes lagi. Tapi saya udah cek semuanya, jantung saya baik, ya, organ dalamnya baik semua. Tapi kok begini? Nah itu kan secara fisik, secara medis oke baik, nggak ada gangguan. Secara lab bagus. Tapi yang dia rasakan itu, nah itu yang dibilang gangguan non medis. Salah satu gangguan non medis, nah itu yang kita sembuhkan. Itu ada ciri-cirinya nggak sih Ki? Kayak orang yang terkena gangguan non medis kayak santet atau guna-guna gitu tuh, dia mengalami apa tuh Ki yang terlihat? Ciri-cirinya ada sebetulnya yang begini. Biasanya dia jadi apa? Tidurnya jadi susah. Kalau malam tidur tuh gelisah, sebentar terbangun. Nah, itu gejala-gejala non medis. Itu biasanya akan terjadi. Kadang-kadang dia merasa cemas tapi nggak tahu apa yang dicemaskan. Karena itu ada sesuatu yang dibilang ya umumnya sekarang dibilang model santet yang menyerang. Dan itu salah satu ciri-cirinya itu. Tidur jadi nggak bisa nyenyak. Dan juga kadang-kadang ada merasa cemas tapi nggak tahu apa yang dicemaskan. Itu biasanya kalau santet atau gangguan non medis lainnya itu bertahan lama kah atau gimana tuh Ki? Kalau kena begitu, Kalau terkena gitu dia kalau bakal lama terkena, atau ya kalau memang nggak diobati, nggak ditangkal secepatnya ya nanti ya berlarut-larut, makin lama kondisi badannya makin parah dan akhirnya ya bisa jadi ya mengakhiri hidup kita. Tapi serem juga sih ya teman-teman Jurnal Brother. Tapi ibarat katanya tuh kayak apalagi yang tak kasat mata, orang yang awam sendiri pun nggak tahu ya biasanya kalau dia terkena gangguan, terkena sihir macam-macam. Ada nggak sih Ki yang cara penyembuhannya gitu Ki? Kalau dari kita di sendiri pun gimana itu Ki mengobati ya, dengan cara orang yang terkena dengan santet dan gangguan? Itu ada caranya, sistemnya ya dengan pemanggilan Ratu Kidul dan dengan lorong kita buang gangguan dengan sistem sihir kita. Orang juga biasanya pada datang ke sini rata-rata begitu ya, terkena gangguan non medis gitu Ki. Iya, karena kalau medis kan ya, kalau medis saja kan dia dengan ke puskesmas dengan BPJS dan sebagainya kan udah sembuh. Ternyata kan berulang-ulang ya dia datang kemari dan saya obati dengan ya, karena ini non medis saya obatinya juga dengan ya non kedokteran ya, saya pakai namanya magic atau sihir. Sihir itu jangan orang merasa seram dengan sihir. Ada di daerah Sumatera orang bilangnya bukan magic tapi sihir. Sihir. Ya. Serem juga sih ya. Iya. Berarti selama hampir 60 tahun ya kita ini sudah mendalami dunia spiritual ini ya Ki ya. Iya, Itu 60 pengobatan 60 tahun. Berarti pengobatan non medisnya ini memang rata-rata ada ya Ki, ternyata yang sihir, gangguan Ada. apa santet gitu ya Ki, ya. Ada. Dan penampakan gaib juga sebetulnya ada. Penampakan gaib. Banyak semua sebetulnya yang menekuni kuliah kedokteran tuh mengalami hal itu pada saat dia lagi praktek di rumah sakit. Seperti zaman dulu saya tahun-tahun 60 jadi 70-an. Nah, itu yang di rumah sakit Persahabatan atau di saya nggak enak nyebutnya beberapa rumah sakit. Kadang-kadang kan ada yang bilang wah ini tempat angker. Ya memang ada di situ penampakan gaib, penampakan angker. Bisa saya lihat betul-betul mata kepala nih banyak orang ya. Kereta dorong orang kecelakaan yang meninggal itu bisa apa? Bisa jalan sendiri. Jalan sendiri. Ada yang bilang merinding. wah, ada yang bilang, oh itu gara-gara turunan. Saya bilang lihat dong, malah tanjakan. Dan dia bisa belok parkir. Jadi kita harus gimana? Ya silakan kalau masing-masing berdoa. Tapi kalau saya ya selain berdoa ya, saya selalu apa? Saya ngasih hormat. Terima kasih atas bantuannya. Biasanya kalau
kalau saya berikan hormat, terima kasih atas bantuannya, penampakan gaib itu akan berhenti. Akan berhenti. Ya, kita hormati. Dan saya pernah lihat sendiri kok, di gelas teh dengan gula atau pakai sendok zaman dulu, sendok teh, mendadak bunyi kelinting kita lihat loh, dia bisa ngaduk sendiri. Ngaduk dengan sendirinya. Nggak ada yang pegang dan nggak ada media apa-apa. Nah kita begitu, ada yang mau lari, apa bilang tenang aja, nggak ada masalah. Ya ada yang bilang orang barat, ada ahli yoga bilang ini namanya telekinesis, bisa apa membuat benda bergerak sendiri atau apa. Tapi saya bilang bukan, ini ada sesuatu kekuatan yang membuat itu bergerak. Kekuatan gaib dari apa itu? Getaran yang kita belum ketahui apa yang kita namakan ini gaib. Dan saya selalu kalau melihat gitu, pada saat di rumah sakit nggak pernah saya ya berdoa kita pada kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya jelas. Karena kita semua harus punya iman. Ya, betul sekali. Tapi juga kita harus berikhtiar usaha lahir batin. Dan selalu kalau saya lihat begitu, ya saya selalu bilang siap, terima kasih atas bantuannya. Kadang-kadang kayak gitu. Itu biasa berhenti. Jadi kelihatannya gaib pun, magic pun, kalau dihormati, kalau bukan kiriman orang, hanya penampakan itu, ya dia akan berhenti. Asal kita jangan mengganggu ya. Iya, betul. Jadi kita jangan mengganggu, makhluk gaib pun tidak Iya. mengganggu ya. Itu karena bukan serangan orang, tapi memang alamiah. Alami dari tempat itu. Tapi kan kita berpikir dengan itu dia ngaduk, artinya kan dia bantu kita ngadukin. Ya apa salahnya kita bilang terima kasih. Kalau saya prinsipnya gitu. Tapi ada juga nih Ki, ya, serangan itu kan berbahaya ya, serangan gaib. Itu biasa apa aja sih Ki, serangan apa saja yang yang bahaya gitu? Santet kah atau bagaimana Ki? Ya, kalau istilah sekarang ya dibilang ya santet, atau yang sekarang lagi dibilang ya negara kita udah terbuka, udah makin modern. Nah ini banyak sekarang yang dinamakan voodoo. Oh, voodoo. Voodoo dulu kan hanya terkenal di Afrika, ternyata kan ya sebetulnya ya di beberapa pulau kita ada yang memakai model voodoo. Oh, berarti memang ada juga ya Ada. santet yang tipe itu. Itu termasuk tipe keras atau Ya, bahaya? itu yang dibilang sihir. Sihir. Sihir voodoo itu biasanya digunakan untuk santet. Tapi sebetulnya voodoo itu bisa juga dipakai untuk ritual. Itu biasanya rame-rame untuk menangkal hujan yang terus-menerus, menangkal wabah penyakit. Ada nggak maksudnya di tempat praktek arti atau apa kita sedikit menunjukkan cara mencegah agar tidak terkena santet dan voodoo gitu? Mungkin apa misalkan bisa menunjukkan, oh ya ini tempat memang pengobatannya di sini ketika ada pasien yang terkena sihir, tapi nggak dipraktekin, tapi kayak cuma menunjukkan aja gitu. Menunjukkan aja ya bisa. Oke. Ayo. Ada tempat kita. Teman-teman di Jurnal Belajar kita lihat ke Nah, dalam. ya. Ini ruang kita. Nah, ini kita biasa pakai. Oh. Ini untuk ritual ya, sihir kita ya. Oh. Ya ini namanya kita akan memakai voodoo kita, santet kita, tapi jangan berpikir wah santet voodoo itu untuk niat jahat, enggak juga. Santet sihir bisa juga untuk positif. Kalau orang yang kena musibah, orang yang sekarat, orang yang udah kena santet, kita bawa kemari, kita santet balik, itu maksudnya kita hantam itu supaya jadi hilang. Nah, itu kan positif. Jadi jangan kita hanya berpikir sempit bahwa sihir, magic, santet, wah itu negatif. Nah, ada positifnya juga. Jadi kita pakai ini. Benda ini asli. Jadi ini bukan dibuat dari kayu, dari gips ya. Ini benar-benar tengkorak. Ya. Dan tengkorak ini aneh ya, bukan dibilang manusia, bukan manusia. Tapi kalau dibilang kerah,
bukan juga, mana kera yang kepalanya sebesar gini. Ya. Ada juga namanya gorila atau King Kong. Ya. Tapi ini di sini kita nggak main apa? Ya itu yang dibilang apa, sulap-sulap, tidak ada di kita pakai sulap. Jadi ini betul. Ini kita berani siapa saja membuktikan bahwa ini adalah tempara asli yang kita pakai. Dan kalau ini patung memang khusus didatangkan dari Nigeria. Ya. Ini namanya untuk voodoo. Sebetulnya untuk upacara spiritual, magic, sihir itu di Nigeria juga lebih dahsyat dan lebih kental daripada di sini negara kita. Jadi sebetulnya yang namanya voodoo, yang namanya sihir, yang namanya gaib itu bukan hanya di Indonesia aja. Sekarang ini di negara manapun ada. Tapi memang jujur kalau saya katakan, Indonesia termasuk yang magicnya, supranaturalnya cukup top dibandingkan negara-negara lain. Belanda ada, tapi kan mereka belajar dulu dari kita. Pada saat mereka menjajah 3,5 abad, mereka mendapatkan ramalan, cara ngeramal dan sebagainya dari mana? Dari Indonesia. Dan ini juga ada yang aneh. Nah ini yang saya bilang apa? Walaupun sederhana benda-benda keramatnya. Dan ini asli, saya berani buktikan. Ini sampai ada yang bilang orang Kalimantan, dongeng katanya kalau kelapa ada yang mata satu. Kalau kelapa selalu matanya 3 ya. Nah ini saya punya 1 tuh. Maksudnya mata satu? Matanya satu-satu. Kalau kelapa tuh pasti kalau kita buka ini ada titik matanya 3. Ini 1. Oh luar biasa. Ya. Dan ini saya udah pesan di pasar induk, bila mana menemukan kelapa mata 1 bawa kemari, saya tukar dengan motor baru. Tapi sampai saat ini dia bilang, Pak, saya udah jutaan motong kelapa tapi nggak ada. Ya. Itu khasiatnya apa itu? Nah dulu sih orang bilang khasiatnya banyak dipakai untuk main judi, untuk rezeki, jabatan. Dan ini yang punya begini mata 1 ya sepertinya udah sulit ya, nggak ada. Karena ke-1 ya mungkin kita udah nggak serius, anak-anak sekarang nyarinya. Kedua, pohon kelapa nggak sebanyak dahulu. Ketiga ya memang ini benda sulit. Iya sih. Kan saya bilang dari pasar induk aja juta kelapa sudah saya belah, belum ada nemu yang mata 1. Ini makanya saya perlihatkan. Ini salah satu benda kita yang unik. Buat teman-teman Jurnal Brother nih Ki, tips terakhir Ki, cara agar terhindar dari santet guna-guna itu apa nih Ki? Simbolannya Ki, sekalian dulu. Ya namanya kita selalu harus ya mempunyai kepercayaan ya. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan kepercayaan kita, itu nomor 1. Nomor 2, marilah kita berikhtiar lahir batin agar kita terhindar dari segala macam gangguan. Yang penting kita yakin ya Ki. Lahir ya kita jaga diri kita, berdoa. Batin ya kita bisa meminta bantuan orang yang mengerti sihir, mengerti magic. Itu. Oke. Terima kasih kita Ki Agustino atas waktunya. Iya. Dan untuk teman-teman Jurnal Brother, jangan lupa saksikan terus channel Jurnal Brother. Jangan lupa kalian subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Jangan takut gelap. Salam misteri.